Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sikidal Arif Rahman Hakim atau Sikidal ARH. Selamat berjumpa lagi di channel YouTube BSP Top. Mari kita selalu berdoa agar kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan dalam lindungan Allah. Amin. Teman-teman, saya akan bercerita tentang hobi saya bermain tenis meja atau pingpong. Apa sih manfaatnya pingpong bagi saya? Manfaatnya adalah saya bisa cari keringat, cari sehat melalui olahraga yang satu ini. Selain itu, pingpong sebagai salah satu sarana untuk bergaul atau bersilaturahmi. Dengan bermain pingpong di sejumlah tempat, saya bertambah teman. Sungguh nikmat punya teman baru dari waktu ke waktu. Manfaat lainnya dari pingpong adalah saya memetik prestasi. Ya, melalui pingpong ini saya nggak sekedar latihan tapi berupaya keras meraih prestasi. Saya sudah lama latihan pingpong, yaitu sejak kecil, dan hingga kini di usia 58 tahun saya masih aktif latihan pingpong, paling tidak seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Kalau dalam seminggu nggak main pingpong, rasanya tangan gatel, badan jadi pegel-pegel. Saya tinggal di komplek perumahan Bumi Sani Permai atau BSP Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di komplek perumahan saya ada klub tenis meja, yaitu Persatuan Tenis Meja atau PTN BSP. Nama BSP ini mengambil dari nama komplek perumahan kami. Saya biasanya latihan di malam minggu. Mengapa biasanya di malam minggu? Karena saya bekerja di Jakarta, sering nginep di kantor. Senin berangkat kerja, nginep di kantor, pulang malam Sabtu. Jadwal latihan di PTN BSP adalah malam Kamis, malam Sabtu, dan malam Minggu. Di malam Kamis jelas saya nggak bisa latihan karena posisi berada di kantor. Sedangkan malam Sabtu saya nggak latihan juga karena pulang sampai rumah itu udah capek, karena kantor saya jauh di kawasan Jagakarsa dekat Ragunan, Jakarta Selatan. Saya punya prinsip kalau saya capek saya nggak memaksakan diri berolahraga. Biasanya di malam Sabtu saya sampai rumah itu sekitar pukul 22 atau 23 waktu Indonesia Barat. Sampai rumah ya udah saya manfaatkan untuk istirahat. Sedangkan di hari Sabtu termasuk di malam Minggu, jika nggak mengikuti turnamen, saya latihan di PTM BSP. Saya super aktif main pingpong mulai tahun 2017. Sebelum 2017
aktivitas saya lebih banyak latihan di komplek perumahan saya. Kemudian pada mulai tahun 2017 saya mengembangkan diri untuk memperluas pergaulan, latihan di luar komplek perumahan saya, baik di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi maupun Jakarta dan di beberapa tempat lainnya. Kalau untuk yang di luar daerah, hanya sesekali saya pernah main di Bandung, Bogor, Depok, dan Bali. Dulu teman-teman, saya jarang membawa peralatan tenis meja ke kantor karena kalau sudah kerja udah capek. Tapi dalam 3 bulan terakhir ini saya ketagihan latihan di Jakarta, terutama yang dekat dengan kantor saya. Jadi kantor saya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di Jagakarsa terdapat cukup banyak klub tenis meja. Saya biasanya latihan di malam hari di saat saya pas lagi nginep di kantor. Waktunya nggak menentu, kadang malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Tapi kalau udah malam Sabtu, saya jadwal pulang jadi nggak latihan. Saya senang di Jagakarsa ini karena cukup banyak klub yang saya kunjungi, ketemu atau berkenalan dengan teman-teman baru. Para sahabat, saya punya prinsip, saya nggak terlalu ngoyo latihan tenis meja. Kalau saya merasa capek, saya istirahat. Kalau sudah agak segaran, udah agak enakan, latihan lagi. Jadi itu penting menjaga kesehatan karena seperti saya sampaikan tadi bahwa olahraga ini mencari sehat. Jadi bukan mencari penyakit. Jadi pernah saya main dengan beberapa orang tapi saya atur iramanya. Main sama si A ini, kemudian saya istirahat setengah jam, kemudian lanjut lagi main dengan pemain yang lain. Setelah itu istirahat. Pokoknya harus ada istirahatnya. Saya bukan dokter, bukan ahli kesehatan, tapi saya sebagai penghobi tenis meja, saya memahami bahwa yang mengetahui diri kita sehat atau enggak itu diri kita sendiri. Jadi kalau saya merasa sudah capek, ya saya stop. Oh iya teman-teman, masalah stamina ini setiap orang berbeda-beda. Ada yang main terus-terusan kuat, tapi saya nggak bisa begitu. Saya pernah mengalami waktu turnamen tenis meja di babak final di Gor Tiga Dewi Kota Bekasi. Pesertanya lebih dari 50 orang dan yang saya hadapi lawan-lawan yang berat. Sampai di partai final saya kelelahan, di set pertama saya kalah, kemudian set kedua saya mulai pusing, langsung saya ambil keputusan, saya stop bertanding. Saya sampaikan kepada wasit dan panitia dan lawan saya takut pingsan karena saat itu jantung deg-degan. Wah, kalau saya paksain saya takut jatuh.
Ya, saya nggak melanjutkan pertandingan, umpama pun melanjutkan pertandingan belum tentu saya menang. Jadi saya saat itu harus puas menjadi runner up atau juara kedua. Jadi pesan saya pada teman-teman kalau capek jangan dipaksain main pingpong baik latihan maupun turnamen. Tekanan jiwa di turnamen itu sangat besar karena ambisi ingin menang. Jadi kadang kita lupa bahwa tubuh kita itu bukan robot. Jadi ada waktunya harus istirahat. Nah, belajar dari pengalaman itu, saya kalau sudah merasa lelah, sambil keputusan istirahat. Teman-teman, eh, rezeki itu bukan hanya berupa uang. Rezeki bisa juga berupa teman baru. Ini yang saya peroleh di dunia tenis meja. Saya bertemu dengan banyak orang, banyak teman baru. Itu bagi saya merupakan rezeki. Saya bisa berkomunikasi, bisa latihan bareng, bisa bercanda. Jadi asik pokoknya hobi main pingpong itu bagi saya. Nah, mungkin teman-teman punya pandangan yang lain. Dan yang jelas memang saya dari kecil memang suka bergaul. Salah satu sarana yang menurut saya bagus untuk bergaul adalah melalui tenis meja. Demikian teman-teman, saya berbagi uh, pengalaman dan merasakan manfaat dari pingpong. Oh ya, soal pergaulan, alhamdulillah saya berjumpa atau bergaul dengan uh, tokoh-tokoh pingpong nasional, antara lain Pak Singgi Yehezkiel di usianya yang senja. uh, Pak Singgi yang amat populer itu tetap semangat dan memberi motivasi kepada orang-orang lain, dan hebatnya dia masih terus mengukir prestasi. Kemudian saya juga bergaul dengan almarhum David Yakub, petenis meja disabilitas yang berprestasi tingkat internasional. Uh, Prestasi orang-orang itu membuat saya semakin semangat latihan pingpong. Demikian teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.